Anda masih menyaksikan Breaking News TV One dan pemirsa, saat ini almarhum dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo masih berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo dan rencananya akan disemayamkan di rumah duka, tepatnya di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta. Dan tadi sempat disampaikan oleh anak pertama atau putri pertama dari almarhum Cahyokumolo, Rahajeng Widyaswari, yang menyampaikan permohonan doa dan juga permohonan maaf untuk rakyat Indonesia terhadap ayahnya, yaitu Menpan RB Cahyokumolo. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Rahajeng Widyaswari, anak pertama dari almarhum Cahyokumolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga Pak Cahyo membenarkan berita bahwa Bapak sudah berpulang hari ini, hari Jumat, pada jam kurang lebih jam 11 lebih. Saya sebagai anak pertama mewakili Bapak, mohon maaf apabila Bapak ada salah selama ini. Ya, itu aja sih, saya kira cukup. Nantinya jenazahnya akan dikirim ke rumah dinas atau ke Iya, habis ini mau disemayamkan dulu di rumah dinas untuk dimandikan, kemudian akan disolatkan di masjid kantor Menpan RB. Setelah itu nanti mungkin habis asar atau setelah disolatkan disemayamkan di Kalibata. Kalau untuk penyakitnya sendiri? Enggak, no comment kalau penyakit. selama dirawat kan Mbak di sini selama 2 pekan atau sekitar? Iya, udah 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Iya. Pas sebelumnya bisa kami ceritakan silakan Pak Cahyo bisa dijelaskan yang sudah menjenguk di Abdi Waluyo saat ini memang mungkin perwakilan dari kementerian atau dari rekan-rekan Pak Cahyo sendiri. Ada banyak. Dari Pak Jokowi udah sempat datang, Pak Prabowo datang, teman kerabat-kerabat menteri Bapak yang dekat sama Bapak datang. Terakhir saat tadi malam Kapolri. Terima kasih Mbak. Turut berduka cita ya Mbak. Ya pemirsa, almarhum Cahyokumolo Menpan RB rencananya akan disolatkan di Masjid Kuba Kemenpan RB yang kemudian akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk informasi selengkapnya kita langsung saja menyapa Dwi Suci di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dwi Suci. Ya, benar sekali Putri. Memang tadi seperti yang sudah kita saksikan bersama pernyataan dari putri pertama dari Menpan RB almarhum Cahyokumolo yang menyatakan bahwa rencananya akan disemayamkan di rumah duka, yakni di rumah dinas Menteri di Komplek Widya Chandra. Kemudian nantinya akan disolatkan di Masjid Kementerian Pan RB yang merupakan kantor dari almarhum Cahyokumolo. Dan kemudian nantinya rencananya di usai ataupun ba'da sholat asar nanti akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saat ini kami bisa menyaksikan bahwa mobil jenazah sudah mulai disiapkan, sudah berada di depan ruang jenazah begitu bisa dibilang di Rumah Sakit Abdi Waluyo, di mana memang prosesnya ataupun sampai saat ini baik itu kemudian dari pihak keluarga yang tadi sudah disampaikan masih ada proses yang perlu dilakukan sebelum nantinya jenazah kemudian dibawa dari Rumah Sakit Abdi Waluyo ini menuju ke rumah duka dan nantinya akan disolatkan di Masjid Kementerian Pan RB dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mengenai kemudian siapa saja yang sudah datang ataupun tiba untuk kemudian datang ke Rumah Sakit Abdi Waluyo ini, tadi terakhir kami melihat ada pejabat dari Kementerian Parekraf yang mewakili dari Menteri Parekraf dan juga Wakil Menteri Parekraf yang menyampaikan ungkapan berduka, turut berduka yang disampaikan secara langsung pada pihak keluarga yang masih ada di dalam ataupun pihak-pihak lainnya, baik itu dari pihak kementerian dan juga pihak keluarga. Kemudian tadi juga sudah ada Menteri Sosial Tri Risma Hari ini yang kemudian sudah meninggalkan Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan juga tadi ada beberapa pejabat dari Kementerian Pan RB, salah satunya adalah Sekretaris Kementerian Pan RB Rini Widyantini. Kami pun saat ini masih terus menantikan kemudian informasi terbaru, baik itu nantinya akan disampaikan oleh pihak rumah sakit mengenai kemudian sakit yang sudah diderita dan hingga membuat ataupun maksud kami adalah sakit yang sudah diderita oleh almarhum Cahyokumolo dan kemudian hari ini wafat begitu. Belum ada statement secara resmi.
Memang ada beberapa informasi yang menyebut bahwa beliau mengalami infeksi hingga menyebar ke paru-paru, akan tetapi dari pihak rumah sakit sendiri belum ada pernyataan resmi sehingga kami pun harus mengkonfirmasi secara pasti mengenai meninggalnya ataupun penyebab wafatnya dari Menpan RB almarhum Cahyokumolo. Termasuk juga kemudian selama beberapa pekan terakhir itu beliau memang sempat dirawat, bahkan kami beberapa waktu lalu juga sempat untuk menghubungi dari pihak Humas Kemenpan RB menyatakan ingin mengkonfirmasi perihal sakit yang diderita oleh beliau sehingga membuat beliau harus absen untuk menunaikan tugasnya sebagai Menteri Pan RB. Namun lagi-lagi hanya dijawab mohon doanya, dan tadi juga dari pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin banyak berkomentar mengenai sakit beliau dan hanya menyampaikan mohon doa. Sekali lagi mohon doa dari masyarakat dan juga baik itu pejabat kemudian rekan sejawat dari Menpan RB almarhum Cahyokumolo untuk kemudian sebelum nanti dimakamkan hingga nantinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan ini adalah situasi terkini di sekitar Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kami tepat berada di sekitaran area parkir yang nantinya akan membawa jenazah ke rumah duka, di mana mobil jenazah ini sudah disiapkan di area depan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kami masih mencari tahu juga ini kapan tepatnya nantinya akan dibawa. Namun kalau kami melihat dari situasi terkini, mobil jenazah yang sudah disiapkan dan juga mobil pengawalan polisi yang sudah disiapkan tepat di depan mobil jenazah, tampaknya tanda-tandanya akan sebentar lagi kemudian jenazah almarhum Cahyokumolo, Menteri Pan RB ini akan segera meninggalkan Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk kemudian dibawa ke rumah duka di Komplek Menteri Widya Chandra. Begitu, Putri. Baik, untuk jam pastinya nanti akan disolatkan pukul berapa di Masjid Kuba Kemenpan RB? Ya, mengenai waktu pastinya, lagi-lagi tidak ada secara timeline yang pasti begitu ya Putri. Karena tadi hanya disampaikan usai dibawa dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, kemudian nantinya akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka di Jalan Widya Chandra, Komplek Kementerian, baru nanti kemudian akan disolatkan di Masjid Kementerian Pan RB sebelum nantinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kami juga masih terus berusaha untuk mengkonfirmasi dari berbagai pihak, baik itu kemudian dari pihak keluarga, apakah kemudian akan ada statement lanjutan dari pihak keluarga, atau mungkin juga dari pihak Kementerian Pan RB selaku dari pihak yang kita ketahui merupakan pemimpinnya begitu, Menteri Pan RB Cahyokumolo yang hari ini berpulang. Apakah kemudian nantinya akan ada statement lanjutan, kemudian apakah kemudian nantinya dari pihak rumah sakit bahkan akan memberikan statement. Kami di sini semua awak media masih terus menunggu dan menantikan sambil kemudian melihat situasi terkini di mana tampaknya ini sudah mulai bersiap, sudah ada beberapa pengawalan baik itu dari pihak TNI kemudian dari pihak tampaknya dari pihak pengamanan Kementerian Pan RB juga sudah mulai berkoordinasi tampaknya begitu Putri untuk kemudian segera membawa jenazah almarhum Cahyokumolo dari RS Abdi Waluyo. Baik, bisa digambarkan pengawalan saat ini seperti apa? Pengamanannya apakah ketat atau bagaimana? Kalau berbicara soal pengamanan memang kami bisa bilang standar seperti pengamanan menteri ya begitu, karena untuk pengawalannya sendiri baik itu dari mobil patroli ataupun mobil pengawalan juga sudah disiapkan. Kalau kami melihat dari depan mobil jenazah ini ada satu mobil patroli pengawalan, kemudian ada mobil jenazah, dan ini sudah disiapkan tadi sejak kami tiba bahkan sekitar pukul 12 kurang begitu. Namun posisinya tadi masih belum seperti ini. Kalau kita bisa lihat posisinya sudah bersiap untuk keluar begitu, sudah berada di area keluar dari Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk kemudian membawa jenazah dari almarhum Cahyokumolo. Putri. Ya, selain anak pertama dari Cahyokumolo, ada siapa saja pihak keluarga yang berada di sana? Apakah sudah
ada kabar ataupun mereka sudah memberikan informasi ke awak media selain dari anak pertama Rahajeng Widyaswari? Ya, Putri, tampaknya ini ada dari pihak. Kami akan mencoba untuk. Ini ada Eriko Sotarduga merupakan kader PDIP. Kita simak statement. Keluarga dan juga keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya kakanda senior kami, juga kami menyebutnya sekjen senior, orang yang baik hati, yang selalu tersenyum, yang tidak pernah marah. Saya mendampingin beliau sebagai wakil sekjen selama 5 tahun, merasakan betul kedekatan bersama beliau. Dan kami semua sangat kehilangan. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga memerintahkan kepada Pak Sekjen dan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan penghormatan yang terbaik kepada almarhum, di mana beliau adalah kader yang terbaik. Kami tadi baru saja di dalam bertemu dengan putranya almarhum Pak Cahyokumolo yang menyampaikan bahwa jenazah akan disemayamkan di rumah dinas di Widya Chandra dan nanti selepas asar akan dimakamkan di Kalibata. Demikian rencana yang ada dari keluarga. Sekali lagi, kami semua kader PDI Perjuangan di Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Cahyokumolo. Itu. Kondisi terakhir dari Pak Cahyo, apakah juga sudah diketahui, mungkin Mas Eriko pernah menjenguk dan melihat kondisi terakhir dari beliau seperti apa? Kami mendapat masukan, saya kebetulan minta maaf dalam kondisi gini baru kembali dari Bandung, tadi kami langsung ke rumah sakit. Memang teman-teman yang datang termasuk Pak Sekjen melihat kondisinya sebenarnya sudah berangsur lebih baik. Tetapi ya itu sekali lagi kehendak yang maha kuasa yang mengasihi beliau. Beliau hari ini jam 11:10 dipanggil kembali dan juga beliau meninggalkan 3 putri dan putra, 2 putri dan 1 putra, dan tadi juga Ibu Dr. Erni, kami menyebutnya begitu juga di dalam. Kami juga belum bisa bertemu tadi, tapi kami bertemu dengan putranya beliau untuk menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Dan saya juga nanti sebentar lagi juga akan melaporkan langsung kepada Ibu Ketua Umum mengenai kondisi yang ada dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan sampai nanti pemakaman pada setelah asar nanti seperti itu. Tapi proses administrasi jenazah di dalam kami tentu menunggu sekarang seperti apa proses. Silakan barangkali ada yang enggak. rencananya Ibu Ketua Umum akan ke rumah dinas. Kami tentu nanti akan menyampaikan lagi perkembangannya. Terima kasih. Emang karena keletihan atau bagaimana? Kami belum mendapatkan informasi seperti itu, Mbak. Dan itu tadi, Putri, pernyataan dari fungsionaris PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, yang sempat menjadi wakil sekjen pada saat Cahyokumolo menjabat sebagai sekjen PDIP sebelum beliau menjabat sebagai menteri di periode 2014 kemarin. Dan ini kami akan memperlihatkan kepada Anda kondisi dari mobil jenazah. Dimana kalau tadi kami mengutip pernyataan dari Eriko Sotarduga yang menyatakan bahwa menyampaikan ungkapan duka dari seluruh segenap kader PDIP dan juga ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Kemudian tadi juga disampaikan di dalam sudah ada pihak keluarga, yakni dari putra almarhum Cahyokumolo, dan juga tadi disampaikan kemudian rencana dari pemakaman, kemudian persemayaman yang akan disemayamkan di rumah duka ataupun tepatnya di rumah dinas Komplek Menteri Widya Chandra ini. Kami melihat sudah ada peti yang disiapkan dan dikeluarkan dari mobil jenazah. Tampaknya memang sebentar lagi akan dipersiapkan untuk dibawa, almarhum Cahyokumolo akan dibawa ke rumah duka. Sementara itu dulu, Putri. Ya, Dwi Suci, tahan dulu laporannya, kita akan kembali ke sana. Saat ini kita sudah terhubung dengan politisi PDIP yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak Ganjar. Ya, selamat siang.